Belum nyala. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Jannah rahimahumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Insyaallah di satu jam ke depan kita akan belajar bersama, kita akan mengikuti sebuah kajian tenaga kesehatan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Sohibul Umam LCMBD Habibullah, yang mana pada pertemuan ke-6 ini akan mengambil tema dengan judul Seandainya Ini Ramadan Terakhirku. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, monggo kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita ikuti dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Kepada Ustaz Sohibul Umam, Fadhil Masbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala ibadika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para nakes, para dokter rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu inilah salah satu sebab utama seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm wa man arada bainahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dia mencarinya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dia mencarinya dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia menuntutnya juga dengan ilmu.
Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seandainya ini adalah Ramadan terakhirku. Sekarang tanggal berapa, Pak? 29 Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir. Sehingga besok, kalau tidak besok lusa, adalah tanggal 1 Rajab ya. Dan itu adalah bulan yang mulia untuk kaum muslimin, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Kata Rasulullah, 1 tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyatin, 3 bulan mulia itu berurutan, dan 1 yang terpisah. Yang berurutan bulan apa saja, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang sendirian adalah bulan bulan Rajab. Wa Rajabu mudhara baina Jumadi wa Sya'ban. Maka alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan bulan Rajab, dan ini kesempatan kita untuk mulai menanam benih-benih amal soleh dan menyiraminya di bulan Sya'ban, agar di bulan Ramadan kita telah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, apa hukumnya berandai-andai, Pak? Boleh atau tidak? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amalus syaitan." Nabi mengatakan, janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan lau, ucapan seandainya itu membuka pintu-pintu setan. Jadi hukumnya mengucapkan seandainya niku boleh napa mboten? Mboten, tapi judulnya seandainya. Kemudian ada hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang ucapan manusia di dunia ini ada 4, Pak. Yang pertama, yang orang Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Allah berikan kepada orang itu ilmu yang banyak dan harta yang banyak, maka ini sebaik-baik manusia. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu yang banyak tapi hartanya sedikit. Kemudian yang ketiga adalah orang yang Allah berikan ilmu yang sedikit dan hartanya banyak. Kemudian yang keempat, kita apa sih keempat? Ilmunya sedikit, hartanya sedikit. Kemudian maka beruntunglah orang yang pertama dan orang kedua. Orang pertama tadi adalah orang yang ilmunya banyak, hartanya banyak, walhamdulillah. Atau yang kedua, orang yang ilmunya banyak tetapi hartanya sedikit. Yang menarik adalah orang yang kedua ini. Orang kedua ini mengatakan, lau annali malan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau seandainya saya punya harta yang banyak, saya akan beramal seperti orang yang pertama. Saya akan beramal seperti orang yang pertama.
Kalau saya punya uang banyak, saya akan beramal seperti amalan orang yang pertama. Orang pertama karena hartanya banyak, ilmunya banyak, dia gunakan dalam hal-hal yang baik, digunakan untuk umroh, haji, sedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid dan lain sebagainya. Maka orang kedua tidak memiliki harta sebanyak itu, tapi dia memiliki niat yang sama, Pak. Kalau seandainya saya punya harta seperti Pak Fulan ini, saya akan melakukan hal yang sama. Apa komentar Nabi kepada orang kedua ini? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang kedua ini dengan ketulusan niatnya itu mendapatkan pahala yang sama. Mendapatkan pahala yang sama. Jadi di sini orang kedua tadi mengatakan, seandainya aku memiliki harta seperti orang yang pertama tadi, akan aku gunakan untuk amal soleh. Maka apa hukum seandainya, Pak? Boleh. Tadi nggak boleh, sekarang boleh. Masya Allah. Maka kesimpulan dari hukum seandainya, hukum seandainya jika itu digunakan untuk sesuatu yang telah lalu, sesuatu yang telah lalu, takdir yang sudah terjadi. Seandainya tadi saya kesini lebih cepat, mungkin tidak kehujanan. Itu kan seandainya tadi, Pak, sudah berlalu. Yang pertama waktu, yang telah berlalu. Yang kedua adalah tujuannya untuk meratapi nasib, meratapi nasib atau bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal seperti ini yang dilarang. Jadi perandai-andaian seperti ini yang dilarang. Sesuatu yang telah terjadi dan dalam rangka menyesali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh kalau bahasa kita, Bang. Tadi saya berangkat lebih cepat, saya tidak kehujanan. Nah, seperti ini yang membuka pintu-pintu setan. Ini yang dilarang. Jadi yang telah berlalu dan tujuannya untuk protes atau meratapi nasib. Adapun yang kedua yang diperbolehkan adalah jika untuk sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Dan yang kedua tujuannya positif. Jadi selain waktu adalah tujuan. Selain waktu adalah tujuan. Jadi waktunya akan datang dan tujuannya positif. Insya Allah seandainya nanti saya diberikan kesempatan di bulan Ramadan, saya akan bersungguh-sungguh beribadah. Boleh nama mboten? Boleh. Karena ini yang akan datang dan dalam rangka untuk amalan soleh, amalan soleh. Dan ini diperbolehkan karena ini sebagai pemicu dari amalan soleh. Seperti hadis Nabi SAW yang lain, Pak, yaitu ketika beliau puasa Asyura. Beliau mengatakan apa? Fa in kana 'amu muqbil, kalau saja ada kesempatan puasa tahun depan, lasumtu tasu'a, saya akan puasa tanggal 9-nya, 9 Muharram. Maka ini boleh, bahkan Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berandai-andai seandainya tahun depan terjadi, maksud saya bertemu dengan 10 Muharram, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Maka perumpamaan, perandai-andaian jika itu untuk masa depan dan tujuannya baik, maka hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sehingga ketika ini diperbolehkan, maka muncullah dalam hati kita, seandainya memang Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita, mungkin apa mustahil, Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin sekali kita selesai mendapatkan malam 27 kemudian meninggal, Masya Allah.
maka sangat mungkin sekali Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan tentu setiap kita ketika sudah meninggal, itu yang kita harapkan adalah masuk surga. Yang kita harapkan adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian ketika yang kita harapkan adalah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari azab neraka, maka bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan hal tersebut? Maka bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan tujuan kita, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka? Maka yang pertama yang paling penting adalah mengerjakan ibadah yang Allah wajibkan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Talhah, sahabat Talhah bin Ubaidillah, beliau pernah cerita dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki, kepalanya itu sudah beruban, sudah sepuh, dan beliau ini dari Najd. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian Talhah ini cerita bahwasannya orang dari Najd ini berbicara kepada Nabi, tapi kami tidak terlalu mendengar pembicaraan orang ini dengan Nabi. Kami tidak terlalu mendengar perkataan beliau dengan Nabi. Akhirnya kami mendekat. Talhah bercerita, akhirnya kami mendekat kepada Rasulullah. Ternyata orang dari Najd ini yang kepalanya beruban tadi bertanya tentang Islam. Ya. Akhbirni anil Islam. Tapi ini bukan hadis yang kedua dalam Arba'in, ya. Sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah mengatakan, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu engkau salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang ini bertanya, Pak, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain wahai Rasulullah selain salat 5 waktu? Kata Rasulullah, la illa an tatatawwa atau tatawwa, kecuali engkau menambahkan sholat sunnah. Maksudnya apakah ada lagi sholat wajib selain 5 waktu? Maka kata Nabi, tidak ada kecuali engkau sholat sunnah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Pak, Islam itu siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Maka orang ini tanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban puasa lain selain puasa Ramadan? Kata Rasulullah, la illa tatawwa, tidak ada kecuali engkau tatawwu atau melakukan puasa sunnah. Kemudian Nabi melanjutkan zakat. Orang ini bertanya lagi, adakah kewajiban harta selain zakat? Kata Nabi, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali engkau menambahnya dengan bersedekah atau sunnah, sedekah yang sunnah. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Tiba-tiba orang ini setelah mendapatkan berita atau wasiat dari Nabi itu, jawaban dari Nabi tersebut, orang ini berpaling pergi. Ketika pulang, ya, mau berpaling pergi itu, orang ini mengucapkan dengan ucapan keras, wallahi, demi Allah, la azidu ala hada, saya tidak akan menambahkan kecuali ini, wala angkus, dan saya tidak akan mengurangi kecuali itu saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha in sadaq. Orang ini tadi beruntung jika dia jujur. Beruntung jika dia jujur. Maksudnya jujur dalam ucapannya bahwasanya akan melakukan ibadah yang wajib, tidak menambahkan dan tidak mengurangi dari ibadah wajib. Ya.
Maka ini dalil yang pertama, bahwasanya ibadah yang Allah wajibkan ini perlu untuk kita perhatian dengan ibadah-ibadah tersebut. Hadis yang lain masih yang menunjukkan pentingnya kita perhatian dengan ibadah wajib adalah hadis dari Abu Hurairah. Ada seorang Arab Badui, Pak, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata." Tunjukkan kepadaku sebuah amalan kalau saya lakukan Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Kata Rasulullah, qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus salatal maktubah. Engkau mendirikan salat yang wajib. Yang ketiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi memberitahu 4 amalan. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan. Maka orang ini mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, la azidu ala hada, saya tidak akan menambahkan kecuali hal itu saja. Falamma walla, maka orang ini pun berpaling dari Nabi, pergi dari Rasulullah. Ketika orang itu pergi, Pak, Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannati falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat kepada penghuni surga, maka hendaknya melihat kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Maka yang pertama, ketika kita ingin sungguh-sungguh di dalam Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya adalah kita perbaiki kualitas ibadah yang wajib. Kualitas ibadah yang wajib. Karena salah satu tipu daya iblis, tipu daya setan kepada seorang hamba itu ada 6. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid atau Talbisul Iblis, itu ada 6. Jadi tipu daya setan kepada manusia. Yang pertama, setan itu berusaha untuk mengajak kepada kekafiran, kemusyrikan, melawan Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama. Ternyata tidak bisa, orangnya Masya Allah ahli tauhid. Maka yang kedua, diajak untuk melakukan perbuatan bid'ah. Ternyata tidak bisa juga. Maka yang ketiga, diajak untuk melakukan dosa-dosa besar. Tidak bisa untuk bid'ah, maka diajaklah untuk melakukan dosa-dosa besar. Tidak bisa lagi yang keempat. Jadi mereka punya SOP. Ada 6 plan dari para setan ini untuk menjatuhkan manusia. Yang keempat, yang ketiga tadi diajak kepada dosa besar. Tidak bisa yang keempat, diajak untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Jadi bukan hanya melakukan dosa kecil, tapi meremehkan. Bentuknya adalah meremehkan. Kemudian yang kelima adalah disibukkan dengan yang mubah dari yang sunnah atau dari sesuatu yang memiliki pahala. Disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada sanksi di dalamnya. Barulah yang keenam, dari
tipu daya mereka disibukkan dengan amalan yang kurang afdol atau amalan sunnah ya, disibukkan dengan amalan sunnah sampai meninggalkan amalan yang wajib, sampai meninggalkan amalan yang wajib. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita bisa melihat di masyarakat kita di Indonesia itu, Pak. Jangan kita ambil contoh di hari ke-30 atau hari ke-25. Hari pertama Ramadan, malam pertama Ramadan. Itu kira-kira sholat tarawih, Masya Allah. Setiap masjid niku full, penuh. Sampai sebagian masjid itu menyewa terop, karena nggak cukup untuk jamaah tarawih di malam pertama Ramadan. Kita lihat besok duhur atau asar, kira-kira bagaimana kondisi masjid? Tetap istiqomah rame atau sepi? Sepi. Maka orang-orang tertipu dengan ibadah tarawih dari ibadah yang wajib. Wah, ustadznya ini melarang tarawih, bukan? Kita tetap menganjurkan untuk tarawih berjamaah, tetapi harusnya dia lebih perhatian dengan ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Dan kita juga melihat banyak orang-orang yang kalau bulan puasa biasanya buka bersama, sampai akhirnya luput sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, luput karena buka bersama menjalin silaturahim. Itu bagus, tapi ada yang lebih wajib, ada yang lebih wajib. Bahkan Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Nabi meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun atau 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilaih." Ya. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku. Jadi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, kecuali aku akan mencintainya. Maksudnya Allah lebih mencintai amalan-amalan seorang hamba yang wajib. Sehingga kita perlu fokus kepada ibadah-ibadah kita yang wajib. Apa keutamaan? Kita ambil salah satu, keutamaan orang yang sholat berjamaah 40 hari dibebaskan dari apa? Dari sifat munafik dan api neraka. 40 hari sholat berjamaah mendapatkan takbiratul imam. Bagaimana mendapatkan takbiratul imam? Imam pas Allahu Akbar, pas di pintu itu tidak mendapatkan takbiratul imam. Allahu Akbar jenengan tasik di kamar mandi, toilet, masih wudu, itu tidak mendapatkan takbiratul imam. Jadi mendapatkan takbiratul imam itu ketika imam Allahu Akbar dan kita sudah di shaf, Allahu Akbar, itu mendapatkan takbiratul imam. Apalagi imam takbiratul ihram kita masih tidur, tidak masuk kategori ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan, man shalla lillah, barang siapa salat untuk Allah sehingga salatnya ikhlas, arba'ina yauman fi jama'atin, 40 hari berjamaah, yudrikul takbiratal ula, mendapatkan takbiratul ihramnya imam yang pertama,
kutibat lahu bara'atan, maka akan ditulis untuknya terlepas diri dari dua hal, terbebas dari dua hal. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Orang ini selamat dari api neraka dan orang ini selamat dari sifat-sifat munafik. Prakteknya susah apa? Susah banget, Pak. Susah banget ya. Karena di antara 40 hari ini mungkin kita ada hajat ya. Mungkin ada tamu yang tidak bisa ditinggal, mungkin ada safar, mungkin 40 hari ini masih malam pertama ya. Dan selanjutnya, maka ya, tidak mudah. Sehingga seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bisa mendapatkan takbiratul imam selama 40 hari. Setelah 40 hari balik neh, Pak. Mboten nggih. Jadi 40 hari ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harapannya itu setelah 40 hari maka akan menjadi kebiasaan orang itu untuk bisa bersegera dalam sholat berjamaah. Bukan 40 hari kemudian selesai, tidak. Makanya tadi ada man shalla lillah, dia sholatnya itu untuk Allah. Sholatnya untuk Allah. Jadi nggak perlu diposting di media sosial. Hari pertama sholat, dapat takbiratul ihram terus dari imam, hari kedua sampai hari 40. Tidak. Makanya di pertama sudah ditutup oleh Nabi, man shalla lillah. Barang siapa sholatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita usahakan. Alhamdulillah yang pernah di pesantren, hal ini itu tidak susah, Pak. Sangat mudah, dengan izin Allah. Kadang-kadang ya sakit, kadang dia mungkin harus bertugas, berjaga yang menertibkan sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau di pesantren ini sangat mudah bagi para santri dengan izin Allah. Kemudian yang pertama yang kita perhatikan adalah sholat 5 waktu pada waktu ketika Ramadan. Yang pertama adalah dari segi jamaah tadi, ya, kita upayakan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah kekhusyuan salat. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan ibadah-ibadah wajib itu sudah bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Tapi bagaimana kualitas ibadah wajib kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashrun salatihi. Sesungguhnya seseorang selesai dari salat dan tidaklah ditulis pahala baginya kecuali 1/10-nya. Jadi pahala kalau 100 dia hanya dapat 10. Tus'uha atau 9/9-nya, thumunuha atau 1/8-nya, subu'uha atau 1/7-nya, atau 1/6, 1/5, au nisfuha atau setengahnya. Dan beliau juga membawakan Imam Abi Dawud membawakan riwayat dari Hasan al-Atiyah bin Atiyah mengatakan, sesungguhnya seseorang sholat di shaf yang sama, jadi kita sholatnya shafnya sama, tapi pahala keduanya antara langit dan bumi. Kira-kira apa faktornya, Pak? Khusyuk sholat. Dan salah satu penyebab kekhusyuan sholat adalah kita memahami makna bacaan sholat dan kita merenunginya, bacaan-bacaan tersebut.
Maka yang pertama, ketika kita mengetahui bahwasannya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, yang paling penting untuk kita perbaiki adalah sholat kita. Sehingga tidak jarang Nabi juga mengatakan Sallu salatal muwaddi', sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir kalian. Sholatlah seakan-akan sholat ini terakhir kalian. Bisa dibayangkan orang mendapatkan hukuman mati. Orang tersebut akan dihukum mati setelah maghrib. Kira-kira gimana sholat maghribnya itu? Masya Allah. Masih ingat dengan rumah yang belum jadi? Udah ingat. Masih ingat dengan kemewahan-kemewahan dunia, maka dia tidak ingat lagi. Makanan-makanan yang pernah dia makan dan begitu lezat tidak akan ingat. Makanya kematian itu oleh Nabi disebut sebagai nama apa? Hadimul ladzat, sebagai pemutus kenikmatan, sebagai pemutus kenikmatan. Karena orang kalau sudah diingatkan mati, maka tidak terbersit lagi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tidak terbersit lagi kenikmatan duniawi. Sehingga yang pertama sekali perlu kita perbaiki jika memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita adalah sholat kita. Adalah sholat kita. Kemudian kewajiban yang kedua adalah puasa. Alhamdulillah kita di negeri Islam, mungkin dari kita, dari para jamaah sudah ada yang puasa Ramadan selama 50 tahun ya. Mungkin sudah ada yang 40 tahun, 30 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu yang sedikit. Sehingga puasa Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu, termasuk juga menjaga lisan, itu yang berat. Kalau sekarang mungkin ketikan tangan, Pak. Menjaga mata, menjaga telinga. Makanya Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Ada banyak orang yang puasa itu yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Hanya lapar dan dahaga tok. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena mungkin dia puasa tapi matanya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngasih promo di bulan Ramadan itu bukan hanya Allah, Pak. Jadi toko-toko itu juga ngasih promo, teman-teman. Film-film, sinetron-sinetron itu juga memberikan promo. Dan ujiannya kan berat ketika Ramadan. Ya, terkadang usaha kita pas laris-larisnya itu pas Ramadan. Promo murah-murahnya itu pas Ramadan. Ibu-ibu itu biasanya. Karena yang memberikan promo besar-besaran bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua toko itu promonya di bulan Ramadan. Sehingga ujiannya lebih berat. Makanya Nabi SAW ketika tahun terakhir beliau puasa itu iktikaf sampai 20 hari. Khatam membaca Al-Quran murojaah bersama malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Kalau biasanya 1 kali beliau murojaah dengan Jibril, maka beliau menghatamkan 2 kali sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada perubahan. Bukan hanya seakan-akan Ramadan terakhir tidak ada perubahan, tidak. Tapi ketika hati kita sudah benar-benar
seakan-akan ini Ramadan terakhir kita, dan itu bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan untuk kami yang masih muda, untuk yang sudah lanjut usia, tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir. Maka kualitas puasa kita harus berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi lisan dijaga, tidak boleh ghibah. Ini yang paling bahaya, ghibah. Kalau ghibah sekarang tidak dengan lisan, dengan tulisan di grup WhatsApp. Sudah ada grup mengeluarkan, kemudian keluar buat grup lagi untuk membicarakan orang-orang di luar grupnya. Subhanallah. Maka dijaga lisan atau ketikan. Kemudian matanya juga dijaga, telinga juga kita harus menjaganya. Karena orang ghibah itu membutuhkan pendengar, Pak. Jadi kalau sudah mulai ghibah jenengan pergi, itu nggak jadi ghibahnya. Yang ada ngomong sendiri, dan itu nggak jadi dosa seperti itu. Karena tidak ada yang mendengarkan. Kemudian juga dari hasad dan iri dengki. Hasad dan iri dengki. Karena mungkin terkadang di bulan Ramadan lisan kita puasa tetapi hati kita tidak berpuasa dari hal-hal yang haram seperti iri dan dengki. Sudah pernah kita bahas macam-macam iri dan dengki yang dilarang, yaitu mengharapkan nikmat pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada diri kita, atau tidak pindah kepada diri kita, semuanya itu haram dan dilarang. Semua itu adalah haram dan dilarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga yang ketiga yang perlu kita jaga dari ibadah wajib kita adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan rukun Islam pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salat, kemudian puasa, zakat dan haji. Maka akidah kita semakin kita mantapkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita benar-benar merealisasikan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya ibadahku, kehidupanku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akidah ini harus kita perkuat, apalagi Allah menguji kita. Mungkin ujiannya dari segi ekonomi, dari segi bangsa, dari segi tanah air, dari segi tetangga, saudara dan lain sebagainya. Maka ujian-ujian itu kita jadikan sebagai tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Ujian-ujian tersebut sebagai tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Bagaimana hal itu terjadi? Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Terus bagaimana membedakan antara ujian dengan azab? Perbedaannya adalah pada sikapnya. Fa in radhiya, Rasulullah melanjutkan, fa in radhiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukh. Kalau hamba itu ridho dengan ujian itu, maka Allah ridho kepadanya. Dan kalau hamba itu murka, tidak terima dengan takdir Allah, maka Allah pun juga sakhita, murka kepada hamba tersebut. Sehingga
dari sisi akidah kita kuatkan, yaitu menjadikan seluruh takdir yang baik atau yang buruk itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya datang Ramadan ya kita diuji dengan ujian yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Maka kita ridha dengan takdir Allah dan kita berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat, ya, membayar zakat. Dan ini zakat mal, maka bagi kita perlu untuk mengetahui harta kita masing-masing. Panjenengan mulai menghitung harta yang dimiliki, apakah sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat jika terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat ini, Pak? Nisab dan haul, ya. Nisabnya 85 gram emas, ya, kalau sudah sampai nisab dan uang itu bertahan selama 1 tahun, maka di tahun depan kita wajib mengeluarkan 2,5% dari uang tersebut, ya. Maka kita perhatian juga dengan harta kita. Jangan sampai harta yang telah kita kumpulkan malah menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian juga termasuk adalah zakatul fitr. Ya, zakatul fitr karena ini termasuk wajib. Rasulullah mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan Rasulullah mewajibkan zakat fitri sa'an, 1 sa' min tamrin atau sa'an min sya'irin atau sa'an min burrin, ya, kepada orang yang merdeka kemudian muslim dari laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban mengeluarkan zakatul fitri. Maka seseorang yang fokus, ya, perhatian dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ini cukup baginya untuk menjadi bekal yang banyak bagi kehidupan di akhirat nantinya. Karena seseorang ketika sudah meninggal nanti, ya, maka dia akan menyesali, ya. Maka dia akan menyesali amalan-amalan soleh yang tidak dia lakukan di dunia. Jadi ungkapan penyesalan tidak ada gunanya itu betul, Pak. Di akhirat nanti penyesalan tidak ada gunanya. Ada 2 macam penyesalan seseorang nanti, Pak. Ada 2 macam penyesalan seorang hamba. Yang pertama adalah penyesalan ketika datang ajal. Penyesalan ketika datang ajal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi." Maka belanjakanlah sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, kemudian dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan, mengakhirkan kematianku sampai waktu yang dekat, maksudnya mengundurkan waktu kematiannya sebentar saja agar aku dapat bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang salih, dan aku menjadi orang-orang yang salih. Maka penyesalan ketika ajal itu tiba, Pak, adalah penyesalan karena tidak banyak bersedekah dan tidak banyak melakukan amalan-amalan saleh. Bukan penyesalan yang bentuknya saya belum pernah ke Paris, belum pernah ke Jepang, bukan hal seperti itu.
belum pernah makan ini, belum pernah makan, tidak. Tapi penyesalan itu adalah mengapa saya tidak banyak bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang lain Allah mengabadikan penyesalannya Fir'aun. Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 91, hatta idza adrakahul gharaqu qala amant. Maka tatkala Fir'aun itu hampir tenggelam, barulah Fir'aun mengatakan, saya percaya annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maksudnya berharap agar termasuk orang yang berserah diri, yaitu muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang wahai Fir'aun kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka itu penyesalan Fir'aun tidak menjadi orang yang beriman dan Islam, yaitu yang berserah diri. Maka ketika kematian datang, penyesalan orang itu adalah kenapa harta tidak dia sedekahkan dan tidak banyak melakukan amalan-amalan soleh. Dan itu sudah bisa kita bayangkan, Pak. Kalau kita mengetahui waktu kematian kita, tentu kita akan semakin banyak bersedekah dan semakin banyak melakukan amalan soleh. Yang kedua adalah penyesalan tatkala hari kiamat tiba. Tatkala penyiksaan atau hari kiamat itu tiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat Asy-Syura ayat 44. Wa tarad dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim, ketika mereka melihat azab, mereka mengatakan, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Adakah jalan untuk kembali ke dunia? Dan juga hadis yang lain, ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 44. Wa andirin nasa yawma ya'tihimul adabu fayaqulul ladzina zalamu, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari kiamat, hari adab yang datang kepada mereka, dan mereka pun mengatakan, mereka orang-orang zalim mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami meskipun waktu yang sedikit. Jadi semuanya pengen kembali. Orang yang sudah meninggal ingin kembali. Tapi apa harapannya untuk kembali? Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti utusan-utusanmu. Semuanya ingin kembali dan beramal soleh. Dalam ayat yang terakhir juga disebutkan surat Fatir ayat 37, wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan melakukan amal soleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan. Fatir ayat 37. Maka semua, Pak, yang sudah mati dari keluarga kita, ya, dari orang-orang saleh,
itu berharap untuk bisa hidup lagi dan melakukan amal soleh. Apalagi dari orang kafir, orang-orang zalim. Mereka juga berharap kembali dan bisa beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Sehingga waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah dari Allah yang sangat besar. Kita melihat di Ramadan tahun lalu mungkin ada orang-orang yang bersama kita ikut kajian, menghabiskan bulan Ramadan bersama kita, tapi tahun ini mereka telah tiada. Dan itu banyak dan itu berulang terjadi. Maka suatu saat mungkin giliran kita yang berpuasa bersama orang-orang terdekat kita, tapi tahun depannya kita tidak lagi bersama mereka. Maka kita mulai untuk meneguhkan hati kita ketika kita meyakini bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan wajib dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu kita tidak mungkin melakukan amalan-amalan itu kecuali atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu adalah kita sudah tahu, kita sudah sadar, dan kita mau melakukan. Karena ilmu itu terkadang kita tahu, kita sadar, tapi tidak mau melakukan. Maka yang diminta oleh Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang kita ketahui, yang kita sadari, dan kita mau atau dimudahkan untuk mengerjakan ilmu tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami kembalikan kepada moderator. Atas materi yang telah disampaikan, semoga menambah keilmuan kita semua dan semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya, monggo Pak, silakan. Sodakohkan amal zakat. Ya kita zakatkan, kita potong. Jadi kita menerima uang, lalu kita potong dari 6%, kami kasihkan pada orang-orang. Semoga bernilai sedekah. Karena tidak ada zakat, menurut kami tidak ada zakat profesi, itu tidak ada. Karena zakat profesi ini tidak bisa disamakan dengan zakat apapun, termasuk juga yang banyak dikatakan oleh orang-orang zakat profesi itu seperti zakat pertanian. Pertanian kalau panen maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian itu kan ada 10% jika pertanian itu diairi oleh hujan dan sungai, jadi tidak ada campur tangan manusia, maka dikeluarkan 10%. Kalau ada campur tangan manusia maka dikeluarkan 5%. Bagaimana zakat profesi dibandingkan dengan zakat pertanian? 10% atau 5% kan juga tidak sebanding. Sehingga tidak ada zakat profesi, tetapi semoga itu bernilai sedekah untuk panjenengan. Ya. Wallahu a'lam. Maka kedepannya sesuai dengan aturan syar'i, dikumpulkan saja hartanya, dihitung kira-kira kalau sudah mencukupi 85 gram emas baru dimasukkan nisab dan mulai dihitung haulnya, Pak. Kemudian dikeluarkan di tahun berikutnya jika tidak berkurang dari
nisab tersebut. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya mungkin kesempatan kami silakan untuk. Terima kasih. Kami ini seorang guru, Pak. Tiap bulan itu gaji. Yang jadi persoalan itu gaji itu dipotong sekian puluh ribu, alasannya buat basnas. Dan sebagian guru itu ada yang loan, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Nah, yang kami pertanyaan itu status pemotongan itu tanpa izin itu bagaimana ini? Status bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Status pemotongan tanpa izin oleh negara ya, itu boleh menurut negara. Sedangkan di dalam Islam kita dituntut untuk bersabar dengan kezaliman pemimpin. Dan terlebih lagi jika panjenengan bisa ikhlas, sehingga itu bisa menjadi pahala jariah panjenengan. Seperti itu. Adapun yang tidak ikhlas, ya dia tidak mendapatkan apa-apa selain potongan dari uang itu, Pak. Tapi kalau panjenengan ikhlas, bersabar dan meminta haknya kepada Allah, gantinya yang lebih baik kepada Allah, insya Allah mendapatkan potongan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Pertanyaan, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan kapan seandainya itu diperbolehkan dan kapan seandainya tidak diperbolehkan? Silahkan. Silahkan. Kalau peristiwa yang akan datang, misalnya kalau saya kayaknya akan dapat haji, dan kalau yang tidak boleh itu penyesalan suatu peristiwa yang tidak disukai. Perbuatan yang penyesalan meratapi nasib, sesuatu yang tidak disukai. Ini boleh. Ini tidak boleh. Oh, tidak boleh. Yang boleh, Pak. Yang boleh itu sesuatu yang datang yang berbeda positif. Yeah. Misalnya kalau saya kaya punya uang mau umroh. Masya Allah. Amin. Ya. Oh, silahkan, Pak. Barakallahu fiik. Sebutkan 3 bentuk tipu daya setan kepada manusia. 3 saja. Tadi ada 6. Monggo, Mas Bayu. Silakan Pak Salman. Mengajak kepada kesyirikan. Yang kedua masalah bid'ah. Mengajak perbuatan bid'ah. Yang ketiga dosa-dosa besar. Nggih, barakallahu fiik. Sebutkan 3 tipu daya setan lainnya selain yang telah disebutkan oleh Pak Salman. Nggih, Mas Hermansyah. Nggih, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain? Nggih. Tadi disebutkan tentang adab dan musibah. Bagaimana dengan musibah di Aceh dan di Sumatera? Apakah termasuk musibah atau adab dari Allah karena kemaksiatan? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya bagaimana dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh? Apakah itu musibah atau azab? Ya. Kembali lagi ke dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Seseorang menilai azab ataukah ujian itu tergantung kepada sikap orang tersebut di dalam memaknai ujian itu. Jika dia ridha dengan ujian tersebut, jadi misalnya orang yang ditimpa musibah ini ridha, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha,
Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik, maka Allah akan memberikan pahala bagi musibahnya dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Tetapi jika musibah itu orang-orang korban bencana alam menyikapinya dengan murka, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada orang tersebut. Sehingga kembali kepada sikap seseorang ketika mendapatkan musibah. Dan kita sebagai saudara-saudara sebangsa, saudara-saudara muslim kita, maka kita juga doakan untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran dan juga ganti rugi yang lebih baik, ganti yang lebih baik. Bukankah kalau kita mendoakan saudara kita fi dhahril ghaib, ketika mereka tidak ada di hadapan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dan mengatakan amin walaka bimithlih, amin, dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi minimal kita mendoakan mereka dalam salat kita. Atau kalau Allah berikan kemampuan kepada kita, kita bisa ikut berdonasi untuk meringankan beban musibah yang mereka alami, bisa melalui Pondok Pesantren Imam Syafi'i atau Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung, atau bisa juga dengan lembaga-lembaga yang jenengan percaya. Karena kalau kita memudahkan urusan seorang muslim di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat nantinya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran dan ganti yang lebih baik untuk mereka semua. Bila sempat disampaikan, bila Bapak Ibu sekalian adalah berada di ujung acara sore ini, support tersebut mohon disampaikan kepada Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dijadikan amal kebaikan bagi kita semua. Akhirnya saya